Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam majelis kita kali ini yang membahas tentang studi Al-Qur'an atau ulumul Qur'an. Dan ulumul Quran kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ayat-ayat atau makiyah dan madaniyah. Sebelumnya kita berdoa dulu, kita panjatkan dulu puja sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan yang kedua tentu saja kita memohon kepada Allah agar dengan ilmu kita majelis kita pada pagi hari ini, pada saat ini, semoga kita mendapatkan rahmatnya, kita mendapatkan petunjuknya, dan belajar tentang Al-Quran ini semakin mendekatkan kepada Sang Kholik. Dan pada hari ini adalah kita akan belajar tentang tentang ayat-ayat yang makiyah atau madaniyah, dan mengapa kita harus belajar tersebut, dan bagaimana pendapat para ulama tentang hal tersebut. Makiyah atau madaniyah itu identik dengan dua kota besar nama, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Kota Mekah sendiri pun merupakan tanah kelahiran dari Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan Madinah Al-Munawwarah itu merupakan kota yang menjadi tonggak sejarah baru, agama baru pada saat itu, yaitu agama Islam yang kita yakini hingga saat ini. Dan makiyah atau madaniyah itu adalah identik atau namanya ya dua kota tersebut, nama Makkah dan nama Madinah. Dan ayat-ayat di selama Rasulullah berdakwah atau selama Rasulullah mengemban misi untuk menyebarkan agama Islam, tentunya beliau mendapatkan wahyu dari Allah, dan turunnya wahyu tersebut itu pasti karena Rasulullah itu bertempat di dua kota ini sebagian besar. Oleh karena itu banyak ayat-ayat yang turun di Mekah, turun di Madinah, dan di tempat-tempat lain. Oleh karena itu kita akan bahas ayat-ayat yang turun di Mekah dan Madinah. Karena Rasulullah itu berdakwah di Mekah, ayatnya turun di Mekah. Rasulullah berdakwah di Madinah, ayatnya turun di Madinah. Rasulullah pindah ke tempat lain, kadang-kadang ayatnya turun di tempat lain. Oleh karena itu tidak bisa dipisahkan tempat turunnya antara ayat yang beliau sampaikan dan situasi atau tempat di mana beliau mengekspresikan atau menyampaikan ayat-ayat tersebut berkenaan dengan tempat kedua kota ini. Jadi tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu dibahaslah yang salah satu ilmu ulumul Quran, yaitu makiyah dan madaniyah. Di sini ada tiga istilah fi maknal makki wal madani. Jadi ada tiga istilah makna yang disebut dengan makiyah dan madaniyah yang biasa disampaikan oleh para ulama. Yang pertama yaitu anal makki manuzila bi Makkah walau badal hijrah wal madadi manuzila bil Madinah. Jadi yang disebut dengan ayat makiyah itu adalah ayat yang turun di kota Mekah dan yang turun di Madinah. Ayat yang turun di kota Mekah meskipun habis hijrah, yang turun di Mekah itu ya disebut dengan ayat makki. Jadi Nabi Muhammad dulu itu kan di Mekah,
menetap lama, tapi tidak mendapatkan sambutan yang baik dari kaumnya, kaum Quraisy pada waktu itu. Oleh karena itu pindahlah beliau ke Madinah. Nah, setelah Madinah beliau secara gemilang mampu menyatukan mampu menyatukan suku-suku di sana, mampu menyatukan agama-agama di sana. Tetangganya ya orang Yahudi, tetangganya orang yang Nasrani, mampu diikat dalam satu kesatuan, one nation, rasa kebangsaan lah. Nah, waktu itu setelah gemilang maka beliau hijrah kembali lagi ke Mekah untuk menyebarkan agama Islam yang sebelumnya tidak disambut, kurang berhasil. Beliau kembali lagi ke Mekah yang disebut dengan Fathul Makkah atau pembukaan Makkah. Itulah yang disebut dengan Ba'dal Hijrah atau walau Ba'dal Hijrah. Maka setelah hijrah pun beliau juga haji lagi, menetap lagi di Mekah, dan turunlah ayat-ayat Makki. Itu yang disebut dengan Ba'dal Hijrah. Setelah hijrah ke Madinah, beliau balik lagi ke Mekah. Nah, ini menurut pengertian pertama, meskipun setelah hijrah dari Madinah, ayat yang turun itu masih disebut dengan ayat Makkiyah. Apakah ini sesuai dengan yang terjadi, yang pengertian ini apakah sesuai yang terjadi atau tidak? Maka kita lihat di di kitab ini. Jadi yang disebut dengan Mekah itu seperti halnya yang turun di kota Mina. Ada di Mina, ada di Arafah atau Hudaybiyah. Di kota yang disebut ini disebut kota tempat di Mina atau di Arafah atau di Hudaybiyah. Nah, kalau misalnya kita bulan-bulan haji itu tempat di Arafah dan di Mina itu pasti dipakai untuk haji. Wa yadkhulu fil madinati aidon kama nazala fi Badrin wa Uhud. Di antaranya tempat di Madinah itu adalah di waktu perang Badar atau namanya tempat juga di Gunung Uhud. Jadi definisi ini Makki dan Madani itu berkaitan dengan tempat. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita identikkan Makki dan Madani ini sebagai nama sebuah tempat, yaitu kota Mekah dan Madinah, maka ada ayat lain atau ayat lain yang turunnya itu tidak di kota Mekah dan Madinah, seperti halnya fi surat Taubah ayat 42, laukana aradun qariban wa safran qasidan lattaba'uka ila akhirih, sampai selesai. Fa inna nuzilat bi Tabuk. Jadi ayat ini turun di Tabuk. Tabuk ini enggak termasuk Makki wala Madani. Wa qala subhanahu fi surati Az-Zukhruf was'al man arsalna min qablika min rusulina ayat 45 ila akhiri fa inna nuzilat bi baitil muqaddas salatul Isra. Jadi kalau misalnya diidentikan dengan nama tempat, maka ini enggak cocok. Ternyata ada ayat lain yang turun di kota Tabuk dan juga di Baitul Muqaddas Lailatul Isra, di malam di malam Isra Mi'raj. Nah, karena memang nggak sesuai, artinya ternyata ada ayat lain yang tidak turun di kota Madinah dan Mekah, maka pengertian ini ada kekurangannya, ada cacatnya. Karena itu kalau misalnya semua ayat turun cuma di dua kota ini, Mekah dan Madinah, maka ada tempat lain yang disebut dengan Tabuk dan juga Baitul Muqaddas. Dan itu tidak termasuk di dalam dua pengertian ini.
Jadi pengertian pertama memang ada catatannya atau cacatnya, wa huwa dabtul wa hasan, yaitu ini menjadi, kata beliau, menjadi aib dalam atau menjadi cacat dalam pengertian yang pertama. Sedangkan yang kedua, kita lihat bahwasanya anal maki Mekah itu identik dengan khitab, atau khitab itu dalam arti apa ya, cara penyampaiannya, dan Madinah juga cara penyampaiannya kepada alun Mekah. Jadi kalau ayat Madinah itu seperti ini, kalau ayat Mekah itu seperti ini cara penyampaiannya, ada yang berbeda. Maka kita lihat identik. Kalau kita lihat itu di dalam Al-Quran, bilafdil fil Quran itu ya ayuhan nas fahuwa makki, wa ma sadara fi bilafdi ya ayyuhalladzina amanu fahuwa madani. Dan ada yang mengidentikan bahwasanya kalau ya ayuhan nas itu orang-orang Mekah. Kenapa orang-orang Mekah? Karena pada waktu itu banyak orang Mekah yang tidak, atau bukan orang, banyak orang kafirnya atau banyak orang non muslimnya. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu identik dengan Madinah karena mereka banyak orang yang sudah masuk Islam atau orang yang beriman. Kan nas itu artinya ya ayyuhan nas, wahai para manusia, atau wahai terjemahnya kira-kira seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena memang ya mayoritas lah, dipukul mayoritas Anas yang di Mekah itu secara umum, dan Madinah pun juga secara umum orang-orang yang beriman, meskipun ada juga yang belum beriman. Dan kedua identik ini pun ternyata dibantah juga. Artinya ada khitab yang memakai selain ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Ada ya bani Adam. Ternyata ya bani Adam itu masuk kategori terhadap ya ayyuhan nas. Tapi ada yang tidak masuk di antara keduanya, yaitu ya ayyuhan nabiyyu ittaqullaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin, surat Al-Ahzab. Dan juga ada yang idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasul, surat Al-Munafiqun ayat 1. Ada dua khitab. Ya ayyuhan nabi ini masuk mana? Makiyah atau madaniyah? Karena nggak masuk ya ayyuhan nas, nggak termasuk ya ayyuhalladzina amanu. Begitu juga al munafiqun, idza ja'akal munafiqun, apabila telah datang kepadamu orang-orang yang munafik, qalu nashhadu innaka rasul, kami bersaksi bahwanya innaka, sesungguhnya engkau adalah rasul. Ini orang-orang munafik. Jadi orang munafik ini masuk mana? Apakah masuk Madinah, Maki atau Madani? Sama Nabi itu masuk Maki atau Madani? Nah, ini ada khitab yang tidak termasuk di keduanya. Bantahan kedua adalah bahwasannya ternyata ayat-ayat yang madaniyah itu ada juga yang memakai ya ayyuhan nas. Begitu juga sebaliknya, ayatun makis sudurut bisigoti ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang seperti itu, makiyah, ada yang memakai ya ayyuhalladzina amanu. Dan untuk orang-orang ahlul Madinah itu juga ada yang memakai dengan khitabnya ya ayyuhan nas. Misal
Surat An-Nisa fa inna madaniyah wa awaluha ya ayyuhan nasu taqu. Di surat An-Nisa ini sebenarnya adalah surat surat madaniyah yang depannya yaitu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi. Pakai ya ayyuhan nas ternyata. Wa kadzalika suratul Baqarah madaniyah. Begitu juga surat Al-Baqarah yang madaniyah. Ya ayyuhan nasu memakai ya ayyuhan nas juga. Di suratul Hajj yang Makki, suratul Hajj Makki fi awakhiriha ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu, ternyata juga memakai kalimat ya ayyuhalladzina amanu untuk orang-orang di Makki atau Madaniyah. Jadi ternyata kurang cocok juga kalau misalnya pengelompokan ini dengan menyebut ini ya ayyuhalladzina amanu untuk khusus orang Madinah, ternyata dipakai juga untuk orang Mekah. Ya ayyuhan nasu itu untuk orang Mekah, ternyata dipakai juga untuk orang-orang Madinah. Nah, sekarang istilah yang ketiga yang masyhur atau yang lebih tepatnya yaitu anal Makki. Makki itu manuzilat qabla hijrati ilal Madinah wa in kana nuzulu bi ghairi Makkah wal madani manuzila ba'da hadhil hijrah wa in kana nuzuluhu bi Makkah. Jadi yang disebut dengan Makki atau ayat-ayat Makkiyah itu adalah sebelum hijrah ilal Madinah. Jadi ayat Makkiyah itu yang disebut dengan sebelum hijrah. Ini berkaitan dengan waktu. Tadi kalau yang pertama dengan tempat, yang kedua itu kaitannya dengan khitab atau dengan cara penyampaiannya, sedangkan yang ketiga ini berkaitan dengan waktu. Jadi sebelum hijrah di Mekah, sebelum hijrah itu sebelum hijrah ke Madinah itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, meskipun turunnya tidak di kota Mekah, meskipun dia turun di tempat lain, tetapi yang menjadi pembedanya adalah sebelum hijrah. Sedangkan Madani itu adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah, meskipun wa'ingkana nuzulu bi Mekah, meskipun turunnya di kota Mekah. Jadi meskipun turun di Mekah, karena kan Nabi balik lagi ke Mekah itu, dia disebut dengan ayat Madaniyah. Kenapa demikian? Nah, ini yang menjadi pegangan para ulama yang masyhur. Seperti halnya surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Ini ayat tentang Madaniyah. Ini ayat Madaniyah. Ma'anaha, meskipun dia turun di hari Jumat di Arafah di waktu Haji Wada. Ini termasuk ayat Madaniyah, meskipun turunnya di di Haji Wada. Begitu juga innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Fa inna madaniyatun ma'ana nazalat bi Makkah fi jawfil Ka'bah. Amal fatul adum. Juga ayat surat An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Di surat An-Nisa itu adalah surat Madaniyah.
meskipun turunnya di Mekah, fi jawfil Ka'bah, di pelataran Ka'bah lah. Nah, itulah tiga pengertian tentang antara Makkiyah dan Madaniyah. Jadi yang paling benar adalah yang nomor 3 tadi, yaitu masalah waktu turun di Madinah, turun di Mekah, manusia sebelum hijrah, meskipun dia turun di tempat selain di Mekah. Dan ayat Madaniyah itu setelah hijrah meskipun dia turun di Mekah. Jadi batasannya adalah batasan waktu, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad. Oke, demikian pengertian dari Makki dan Madani. Kita lanjut ke part 2, yaitu tentang faedah ilmu Makkiyah dan Madaniyah.